Polisi berhasil menangkap pelaku perampokan sekaligus pemerkosa di Indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 dari 3 pelaku sudah diamankan dan pelaku lainnya masih diburu petugas. Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di Indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatanras Polrestabes Makassar di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri, sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Tawarkan data terbuka. Jadi memang kau pilih kos Putri begitu? Iya. Jadi sembarang kau masuk jadi? Iya. Itu rumahnya itu maksudnya sampai kau pilih kos di situ kenapa? Ada tahu yang tunjukkan. Kemana yang tunjukkan? Kalau itu kos perempuan. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar kah? Baru 2 kali. Yang di Skarda? 1 kali. 1 kali, berarti 3 kali total? Iya. Terus itu yang kau berapa orang komplotanmu ini? 3 ya. 3. Sementara itu, polisi masih memburu 1 rekan pelaku lainnya. Yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan disertai dengan pemerkosaan. Jadi berapa orang yang diamankan ini? Sementara 2 yang kami amankan. Oh, yang diamankan ini di mana kan? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya Akan diserahkan ke Polrestabes untuk proses. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki Indekos viral di media sosial. Pasalnya pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni Indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ada juga Fandi masih terus harus waspada karena 1 pelaku masih diburu petugas, artinya belum ditemukan. Dan ini juga salah satunya caranya mungkin pengamanan di Indekos harus ditingkatkan. Betul, dan kabarnya juga ini bukan perbuatan pertama kali para pelaku ya, sudah pernah melakukan kasus serupa. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus ini bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Kompol Agus Hairul. Selamat siang Pak Agus, ada perkembangan apa dari kasus ini Pak? Selamat siang Mas Pandi. Ya Pak Agus, ada perkembangan apa Pak? Apakah pelaku yang masih diburu sudah ada tanda-tanda posisinya Pak? Ya, jadi baru saja tadi pagi tim Jatanras berhasil menangkap salah satu DPO yang kemarin belum sempat tertangkap. Jadi jumlah keseluruhan untuk tersangka semuanya telah ditangkap sejumlah 3 orang. Kemudian ditambah 1 penada dari barang-barang hasil kejahatan yang mereka sempat ambil dari para korban. Sudah diketahui posisi dari 1 pelaku yang masih diburu ini Pak? 1 pelaku dari pagi sudah kami tangkap, tim berhasil menangkap tadi pagi. Jadi semua sudah tertangkap, jumlahnya 3 orang. Baik, dari penyelidikan yang dilakukan, apa sebenarnya motif dari pelaku? Apakah memang motif awalnya adalah merampok atau motifnya adalah pemerkosaan? Ya, jadi sesuai fakta yang kami dapatkan lapangan dari hasil interogasi bahwa tersangka ini awalnya niatnya merampok memang. Tetapi tempat-tempat yang jadi sasaran mereka adalah rumah kos. Rumah kos dalam artian bahwa rumah kos khusus untuk putri ini. Jadi beberapa TKP yang berhasil kami kembangkan, tersangka memang sasarannya adalah rumah-rumah kos yang penghuninya adalah putri gitu. Baik Pak Agus, jadi sudah tidak ada lagi pelaku yang masih buron ya Pak Agus ya. Nah ini mereka satu komplotan memang pernah melakukan aksi yang sama atau bagaimana Pak? Jadi tidak ada lagi yang DPO. Tadi pagi sudah ditangkap, kami sampaikan bahwa mereka ini komplotan. Mereka ini satu tim, jadi pada saat melakukan kegiatan tersebut atau kejahatan tersebut, ada yang masuk ke dalam, kemudian ada yang menjaga situasi di luar rumah kos.
Baik, kalau identitas dari pelaku, apakah ini merupakan warga di sekitar Indekos ini? Pelaku sendiri bukan warga di sekitar TKP yang bersangkutan, tetapi dia berada di kecamatan lain, tapi batas dari kecamatan tempat mereka melakukan. Kami sampaikan juga bahwa pelaku ini adalah spesialis pelaku curas, pencurian dengan kekerasan, dengan sasaran adalah rumah-rumah kos. Pak Agus, pada saat kejadian ini sebenarnya indekosnya tidak ada pengamanan atau memang sedang sepi atau bagaimana Pak, sehingga para pelaku ini bisa leluasa masuk ke dalam kamar korban? Ya, jadi rata-rata tempat kos yang mereka jadikan sasaran adalah rumah-rumah kos yang memang situasinya agak sepi. Jadi mereka masuk kemudian mencungkil dan membawa senjata tajam. Baik, selain di lokasi kejadian, ini para pelaku ini pernah melakukan aksinya di mana saja, Pak? Iya, dari data yang kita dapatkan hasil penyelidikan, di TKP Kecamatan Manggala itu ada 2, kemudian di TKP lain di Kecamatan Rapo Cinik juga dengan modus yang sama, kemudian di Kecamatan Panakukang. Hampir semua modusnya adalah sama, pencurian dengan kekerasan. Tapi disertai pemerkosaan juga Pak? Disertai pemerkosaan juga Pak dengan kasus yang sama? Enggak. Jadi khusus untuk pemerkosaan dan cabul, itu kedua-duanya di wilayah Manggala, satu pemerkosaan, satunya lagi adalah di awal bulan April itu melakukan perbuatan cabul tetapi tidak sempat melakukan pemerkosaan. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya.